Assalamualaikum. Bertemu lagi di acara Sakinah. Saksikan kisah Nabi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiq. Di sini saya akan menceritakan tentang Nabi Isa alaihissalam. Maryam merupakan ibu dari Nabi Isa. Maryam sejak kecil dijaga oleh Nabi Zakaria. Ia dikenal dengan gadis yang baik budi pekertinya. Menginjak usia dewasa, dia senantiasa mengurung dirinya di tempat ibadahnya dan sama sekali tidak pernah bertemu dengan siapapun. Pada suatu hari, Nabi Zakaria melihat Maryam di tempat ibadahnya. Nabi Zakaria begitu heran karena melihat banyak aneka buah-buahan yang ada di tempat ibadah Maryam. Maryam pun menjelaskan bahwa semua buah-buahan itu berasal dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria pun mempercayainya karena tidak mustahil bagi Maryam yang begitu suci, takwa dan tunduk atas segala perintah Allah mendapat karunia berupa makanan yang datang dari surga. Pada suatu hari, Maryam kedatangan malaikat. Malaikat itu menyampaikan bahwa dia akan hamil dan melahirkan anak laki-laki yang akan menjadi nabi dan rasul. Maryam pun heran, bagaimana dia seorang perawan belum bersuami bisa mempunyai anak. Malaikat itu menjawab, jika Allah menghendaki maka ia hanya mengucap jadi, maka jadilah sesuatu itu. Ternyata betul, tidak beberapa lama kemudian dia pun hamil. Segera saja dia jadi tempat ataupun bahan pergunjingan di sekitar masyarakatnya. Dia dianggap sudah melakukan serong terhadap lelaki lain. Sungguh, tuduhan itu merupakan hal yang terberat ataupun yang sudah menyakitkan hati Maryam. Inilah salah satu ujian yang diberi oleh Maryam yang harus dihadapi dengan iman yang teguh. Ia pun mengasingkan diri di tempat keramaiannya untuk menghindari omongan-omongan masyarakat. Dia melahirkan di bawah sebatang pohon kurma yang telah diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayinya pun dilahirkan dengan selamat. Sesudah kesehatannya pulih, Maryam kembali ke rumahnya dengan membawa bayinya itu. Berbagai macam pendapat dan tuduhan yang ditujukan kepada Maryam. Bagaimana dia seorang perawan yang begitu suci, tekun beribadah bisa melahirkan. Maryam pun menjawab kepada masyarakat sekeliling, tanyakanlah kepada bayi itu sendiri. Walau merasa ragu dan menganggap Maryam itu kurang waras, masyarakat sekeliling pun bertanya kepada Isa yang masih bayi itu. Ternyata Nabi Isa menjawab semua pertanyaan dari masyarakat sekeliling. Dengan demikian, masyarakat sekeliling pun percaya atas Maryam bahwa dia suci atas segala tuduhan yang ditujukan kepada dia selama ini. Sejak kecil, Isa menampakkan dirinya bahwa dia manusia yang istimewa. Kecerdasannya begitu luar biasa. Dan sesudah umur 30 tahun, dia pun diangkat sebagai nabi dan rasul. Sebelumnya dia sudah diajarkan kitab Taurat dan kitab Injil. Dengan diangkatnya sebagai rasul, Nabi Isa pun mulai menyebarkan agama Islam kepada kaumnya. Dia menyeru Yahudi dan orang-orang Israel untuk kembali kepada jalan Allah, menyadarkan kembali kesesatan mereka yang sudah mengubah kitab Taurat peninggalan Nabi Musa. Salah satu ajaran Nabi Isa yaitu adanya nabi setelahnya, yaitu Ahmad atau Muhammad. Ini diterangkan di Quran surah As-Saff ayat 6. Para sahabat Nabi Isa dan anak-anak muridnya yang dekat, mereka inilah yang meneruskan ajaran Nabi Isa kepada kaumnya. Kedatangan Nabi Isa dengan ajarannya yang bersih dan benar ini telah membuat tokoh-tokoh agama dari kalangan Bani Israel terancam kedudukannya. Mereka takut kedudukannya akan jatuh. Jadi mereka meminta bukti bahwa Nabi Isa itu adalah utusan dari Allah. Maka Allah pun memberi mukjizat kepada Nabi Isa untuk menguatkan ajarannya. Di antaranya dia membuat mainan burung dari tanah liat, kemudian ditiup dan terbang atas izin Allah. Menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang yang terkena sakit sopa, menceritakan makanan yang dimakan dan disimpan oleh masyarakatnya,
Yang paling hebat lagi, dapat menghidupkan orang mati. Pemerintah Romawi tidak menyukai atas kehadiran Nabi Isa yang telah dianggap membahayakan imperium mereka. Maksud mereka mahu membunuh Nabi Isa. Salah satu murid Nabi Isa yang bernama Yudas, dialah yang memberitahu di mana tempat persembunyian Nabi Isa. Tetapi Nabi Isa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau diangkat ke langit, sedangkan Yudas diserupakan wajah dan penampilannya seperti Nabi Isa. Jadi, yang ditangkap dan disalib oleh tentara Romawi ialah Yudas, bukan Nabi Isa. Menurut hadis sahih, Nabi Isa akan diturunkan kembali ke dunia menjelang hari kiamat nanti. Jadi, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil di dalam kisah Nabi Isa ini. Di antaranya, kita tidak boleh menuduh orang lain sesukanya, seperti Maryam yang telah dituduh. Yang kedua, kita tidak boleh iri terhadap orang lain, seperti pemerintah Romawi yang tidak suka atas kehadiran Nabi Isa. Itu dia kisah tentang Nabi Isa alaihi salam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.